Mulai dulu. Oke, selamat malam ibu-ibu semuanya. Sehat? Sehat. Berarti tadi kesini dengan kondisi sehat, berarti pulang pun nanti harus dengan kondisi sehat ya ibu-ibu? Iya. Oke, saya mau bertanya dulu nih ibu-ibu. Materi kita di bulan sebelumnya itu ada yang masih ingat kah? Ada, Bu. Tentang apa? Pendidikan anak usia dini, Bu. Ya, betul-betul sekali Bu Pita. Jadi, pendidikan anak usia dini, masih ingat kan ibu-ibu? Pendidikan anak usia dini itu berarti pendidikan yang diterima anak-anak kita atau anak-anak ibu-ibu sekalian sebelum mereka memasuki sekolah dasar. Oke, jadi sudah tahu kan Bu? Masih ingat kan? Masih. Oke, nah Bapak Ibu, sorry, saya pikir ada bapaknya di sini ya. Oke, jadi ibu-ibu semua di sini, saya mau menyampaikan kalau ibu-ibu yang sudah memasukkan anaknya itu ke dalam TK atau PAUD tadi, salah satu cara untuk membantu anak-anak sukses di mana Bapak Ibu? Aduh, saya letak Bapak Ibu lagi. Di mana Ibu? TK. Di TK. Oke, jadi untuk dimasukkan ke sekolah TK, salah sebenarnya ya. Sekolah TK tadi kan sama dengan PAUD. Jadi maksudnya anak ini dibawa ke dalam TK atau PAUD tadi supaya dia dibina untuk sukses dalam pembelajarannya di sekolah dasar nanti. Supaya dia tidak bingung kalau udah masuk sekolah dasar. Kan banyak nih ya ibu-ibu ya, anak-anak yang sudah masuk sekolah dasar, ada yang tidak masuk TK, tapi ada juga yang masuk TK. Kan udah saya singgung sebelumnya kan. Kalau dia masuk di TK, mungkin pada saat SD nanti dia sudah lebih gampang dalam memahami materi yang disampaikan oleh ibu bapak gurunya. Begitu tidak ibu? Iya. Jadi untuk minggu ini atau bulan ini kita belajar tentang cara membantu anak sukses di sekolah. Oke, kira-kira bapak ibu, bapak ibu saya salah selalu ya. Kira-kira ibu-ibu semuanya, membantu anak sukses di sekolah ini tugas siapa? Tugas orang tua lah. Iya, tugas orang tua. Tugas orang tua dengan gurunya di sekolah. Tidak semata-mata kalau anak udah dimasukkan ke sekolah, berarti udah tanggung jawab dari orang tua itu sendiri. Tidak ya Bapak Ibu ya. Justru peran dari ibu semua di sini jadi lebih harus memperhatikan anak lagi kalau anaknya sudah dimasukkan ke dalam sekolah. Caranya pertama, kalau misalnya kita sudah memasukkan anak kita ke sekolah, kita harus selalu memperhatikan apa yang kurang pada anak-anak kita tersebut. Ada nggak di sini ibu-ibu yang anaknya sudah sekolah? Ada? Ada, Bu. Iya. Kira-kira ada nggak kendalanya yang dihadapi pada saat anak kita di sekolah, Ibu? Ada? Ada, Bu. Iya, silakan Ibu. Kadang-kadang dia tidak mau sekolah, Bu. Oke, tidak mau sekolah. Anak Ibu pernah nggak seperti itu? Dulu masih kecil, sekarang udah besar. Oh, berarti kalau udah besar, udah beda lagi ceritanya ya. Oke, jadi mungkin tadi kendala yang dihadapi Ibu kita di sini, mungkin ada juga beberapa ibu yang menghadapinya. Jadi anak-anak yang mana sekolah itu, bagaimana kira-kira mengatasinya? Begitu ya kira-kira pertanyaan kita? Iya tidak? Iya. Oke, jadi untuk anak yang tidak mau bersekolah, ibu bapak, ibu semuanya, kita perlu mendekati mereka. Mendekati anak ini, menjadikan anak ini seperti teman kita sendiri. Memujuk mereka, menceritakan alasan kenapa mereka tidak mau bersekolah. Karena ini sangat berbahaya, Ibu. Kenapa saya bilang berbahaya? Mungkin saja anak Ibu di sekolah dibully. Dibully sama dengan misalnya diganggu oleh teman-teman mereka di sekolah. Karena diganggu, mereka tidak mau ke sekolah. Atau mungkin karena sampai di sekolah mereka tidak mengerti pelajaran yang disampaikan ibu gurunya. Jadi mereka tidak mau mendengarkan atau tidak mau ikut ke dalam sekolah lagi. Itu bisa saja kendalanya. Jadi ibu-ibu semua di sini perlu terlebih dahulu mengetahui kenapa alasan anak ini tidak mau bersekolah. Kalau alasannya karena dia dibully atau diganggu oleh temannya, apa yang perlu kita lakukan Ibu? Ya kita ke rumah sekolah, Jumpai sekolah anak yang mengganggu. Iya betul, itu mungkin salah satu
media untuk memberanikan anak ini lagi ke sekolah. Mungkin kita jumpai siapa yang sering mengganggunya. Kita jumpai anak yang mengganggunya, kita marahi atau enggak? Ya tidak, tapi kita tegur, nasihati baik-baik anak yang mengganggunya supaya tidak diganggu lagi anak kita. Tidak boleh ya Bapak Ibu. Kadang kan ibu-ibu semua karena anaknya diganggu di sekolah, karena kesal dia, sampailah dia di sekolah, dia tahu berjumpa dengan orang yang mengganggu anaknya, sampai dia cubit lagi anak orang lain. Salah nggak? Salah, karena harusnya kita menasehati si anak tersebut supaya tidak mengganggu anak kita lagi. Karena di saat ibu mencubit atau memukul anak yang mengganggu anak ibu, bisa saja setelah ibu pergi, anak ibu tadinya hanya dicubit, ini dipukul, ditendang dan segala macam. Bisa nggak? Bisa. Ya begitu, makanya kita harus perlu tahu alasannya tadi. Kenapa anak kita tidak mau sekolah gitu. Tetap ingat ibu ya, kalau anak sukses di sekolah itu bukan hanya karena orang tuanya saja yang bagus, tapi lingkungannya juga perlu diperhatikan. Seperti tadi, kalau ada yang mengganggu, ya kita ingatkan supaya tidak diganggu anak kita. Nah, kalau dia misalnya kurang paham dengan materinya yang menyebabkan dia tidak mau sekolah lagi, ya mungkin saja ibu-ibu harus lebih giat lagi untuk mengajari anak-anak ini supaya dia makin paham materinya, besok-besoknya dia mau berangkat ke sekolah. Begitu. Nah, selanjutnya ibu bapak semua di sini, kita diberikan di sini dibilang memberikan semangat dan pujian kepada anak. Jadi, kalau anak kita itu di sekolah ada prestasi, wah, kita harus berikan semangat lagi supaya dia bisa mempertahankan prestasinya. Nah, pertanyaannya, kalau misalnya anak kita itu tidak memiliki prestasi yang bagus, perlu nggak kita semangati? Perlu. Ya betul, justru itu yang paling penting untuk kita semangati supaya dia meningkatkan prestasinya di kemudian hari. Nah, kalaupun dia tidak begitu bagus atau begitu berhasil dalam pelajaran, kita tetap harus memberikan pujian tadi. Pujian contohnya seperti apa? Mengatakan pada anak kita, istilahnya biar ada cita-citanya. Hasil cita-cita itu nanti bagaimana hidupnya di akhirnya. Iya, bagus. Salah satunya memberikan dia motivasi dengan menceritakan apa kira-kira yang akan dihadapinya di masa depan. Contohnya jika cita-citanya tercapai, mungkin kehidupannya di depan atau di masa depan akan lebih bagus dari hari ini. Nah, selanjutnya katanya, bantu anak menyelesaikan tugas dari sekolah. Bantu anak, ibu bapak semua. Bukan disuruh mengerjakan tugas anak. Jadi kalau ada tugas anak dari sekolah, bukan ibu-ibu yang mengerjakan, tapi kita hanya cukup membantu dan memantau. Ada nggak ibu-ibu sekalian tanya PR anaknya udah siap atau belum? Tanyalah. Tanya, bagus. Setelah ditanya, baru kalau misalnya dia kesulitan, diajari nggak? Diajari, Bu. Masih tahu nggak orang ibu-ibu di sini mengajarinya? Setahunnya lah. Setahunnya, iya. Kalau nggak tahu apa yang kira-kira dilakukan, anaknya nggak tahu, ibunya nggak tahu. Bagaimana ya? Iya, kira-kira apa yang dilakukan? Kita datangilah anak sekolah tetangga kita panggil dia untuk menyelesaikan tugasnya, yaitu mengajari anak kita. Iya, betul. Salah satu caranya mungkin ada di situ sebelah rumah kita, kakak-kakak yang lagi SMP, anak kita masih SD. Bisa kita suruh anak kita ini supaya dibimbing kakaknya yang udah SMP tadi. Itu salah satu caranya. Begitu ya Ibu ya. Nah, selanjutnya katanya kita sebagai orang tua harus memantau anak ini membuat jadwal kegiatan setelah pulang sekolah. Jadi kalau pulang sekolah anak-anak ini, anak-anak ibu semuanya disuruh kemana biasanya? Ladang. Ladang. Oke, bagus. Ke ladang ngapain? Kerja. Membantu di ladang ya. Iya. Iya, bagus. Itu salah satu cara orang tua untuk mendisiplinkan anaknya juga begitu ya. Diajak dia ke ladang. Berarti artinya kita sudah membuat peraturan dalam rumah tangga kita, kalau misalnya sepulang sekolah, anak-anak kita harus ikut dengan kita pergi ke ladang. Atau mungkin kita udah di ladang, tapi mereka yang datang ke ladang. Ke ladang aja kah Ibu? Tidak. Jadi apa? Pulang dari ladang disuruh apa? Cuci piring, menyapu, atau kalau sudah pintar masak disuruh masak. Iya, betul. Berarti ibu-ibu semua di sini sudah hebat. Tepuk tangan dulu untuk kita semua.
menjadi orang tua yang bagus tadi supaya membantu anak kita sukses di sekolah. Selanjutnya katanya menjalin hubungan yang baik dengan guru di sekolah. Ya, ini yang seperti kita bilang tadi, kalau untuk sukses anak di sekolah tidak hanya guru saja yang berperan atau tidak hanya orang tua, tetapi mereka berdua berperan. Artinya kita sebagai orang tua harus berperan aktif untuk membantu anak kita ini tadi sukses di sekolah dengan cara bekerja sama dengan gurunya, bertanya, "Bu, kira-kira anak saya kurangnya di mana? Kira-kira ada nggak yang masih saya harus perbaiki kepada anak saya ini, Bu?" Seperti itu. Jangan nanti ibu-ibu semua di sini karena anaknya dapat nilai rendah, gurunya pula yang dimarahi. Pernah nggak ibu-ibu kayak gitu? Pernah. Nah, Pernah. Ya, seperti itu tidak benar ya Ibu ya. Kita harus bekerja sama dengan gurunya ini untuk mensukseskan anak kita di sekolah. Oke, Bapak Ibu semuanya sudah mengerti? Ya. Oke, jadi itu saja yang mau saya sampaikan pada minggu ini. Kesimpulan yang bisa kita ambil bahwa untuk sukses anak di sekolah ini bukan hanya tugas dari orang tua saja, tapi siapa? Orang tua bersama guru. Ya, jadi kita memiliki peran yang sangat besar dalam membantu anak kita untuk sukses di sekolah. Caranya dengan memuji, memberikan penghargaan, dengan ikut berpartisipasi dalam pekerjaan yang anak kita tidak tahu, dengan mengarahkan anak kita apa yang dia kerjakan setelah pulang dari sekolah. Jadi itu saja. Kira-kira masih ada pertanyaan Ibu? tidak Bu, ini tidak lagi Tidak. Bu. Sudah jelas semuanya? Sudah Bu. Oke, tadi saya tanyakan kembali pun, saya ambil feedbacknya, ibu-ibu semua di sini sudah mengerti. Berarti tandanya pengajaran saya hari ini cukup baik dan cukup mudah dipahami oleh ibu-ibu semua di sini. Oke, kita akhiri pertemuan kita hari ini. Kita tepuk tangan dulu semua untuk kita semua. Oke, jadi sekian, sampai jumpa di bulan depan.